Assalamualaikum Pak Irwan. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Oh ya, hari ini kita mengobrol sebentar ya Pak ya. Kurang lebih 10 menit. Jadi terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi kita by phone saja ini. Dan akhir-akhir ini Pak, saya melihat Pak Irwan itu kelihatan murung, kelihatan gelisah dan kurang bersemangat. Tidak seperti biasanya itu Pak Irwan itu kelihatan selalu ceria dan semangat ketika melakukan aktivitasnya di sekolah. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, sebenarnya ada masalah apa ya di sekolah? Ya, inilah permasalahan yang saya hadapi. Ya, saya melihat itu ya, motivasi anak-anak untuk belajar, terutama belajar matematika itu sangat rendah. Ya, mungkin ini salah satu penyebab dari pembelajaran pada saat pandemi kemarin mungkin. Ya, seperti Ya, itu. Pak. Oh, jadi karena waktu kita sangat singkat nih Pak. Pak Irwan ingin dapat apa dari percakapan kita hari ini? Jadi tadi itu kan yang saya tangkap bahwa motivasi belajar anak-anak itu sangat rendah. Nah, apa yang ingin Bapak peroleh dari percakapan kita hari ini? Ya, tentu ya saya ingin mendapatkan solusi, ya, Ya, jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Kira-kira bagaimana solusinya? Seperti itu. ya. Jadi Pak Irwan ingin mendapatkan solusi dari Iya. permasalahan yang Pak Irwan hadapi saat ini. Selain memperoleh solusi lagi Pak, kira-kira ada lagi nggak tujuan dari diskusi kita hari ini selain ini? Eh, saya juga ingin mengetahui ya kenapa diri saya ya menjadi seperti ini. Kurang bersemangat ya ketika diperhadapkan ya pada situasi di mana motivasi belajar anak-anak itu ya sangat rendah gitu. Ya, ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan solusi dari semua itu. Nah, sekarang coba Pak Irwan ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini. Apa yang membuat Pak Irwan itu kurang bersemangat? Saat ini yang saya rasakan adalah ya saya merasa ya gelisah, ya, tidak tenang, dan bahkan juga terkadang merasa jenuh ya. Iya, ya. Ketika melihat ya murid-murid saya itu motivasi belajarnya itu demikian sangat rendah, utamanya ini dalam hal ketika saya mengajarkan matematika. Ya, hal itu juga ya sebenarnya yang terkadang kemudian membuat saya kurang bersemangat. Gitu ya Pak ya. Nah, menurut Pak Irwan sendiri, motivasi belajar murid saat ini itu berada pada angka berapa? Dari skala 1 sampai 10, sekarang pada angka keberapa ini murid yang Bapak hadapi? Menurut penilaian saya, ya itu kira-kira pada ya rentang nilai 4 ya, atau sangat kurang. Ya, karena Ya, kebanyakan dari mereka itu ya kurang bersemangat. Banyak yang tidak fokus ya, melakukan aktivitas yang lain ketika ya saya mencoba untuk menjelaskan sebuah materi pelajaran. Ya. Padahal ya saya sudah secara maksimal sebenarnya ya membuat sebuah rancangan pembelajaran yang ya, berusaha itu membuat murid-murid saya senang mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya, seperti itu. oke, jadi ya Pak. Saya paham, jadi saat ini murid baru pada level 4 ya, skala 4. Padahal kan Pak Irwan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Jadi intinya anak-anak tidak fokus, banyak melakukan aktivitas lainnya. Ya, ya itu yang
apa namanya, eh, sejauh ini ya yang saya lakukan itu ya apa ya, eh, saya ingin murid-murid saya itu ya eh, dari nilai 4 tadinya itu ya bisa kemudian beranjak menjadi nilai 8 ya, itu ya 7 atau 8 lah ya, itu sudah cukup baik ya, itu menjadi harapan saya Ya. Jadi dari awalnya hanya pada skala rentan 4, Bapak ingin mereka rata-rata berhasil di angka 8 atau 7 ya? ya, Oke, seperti itu. kalau begitu sejauh apa nih usaha Bapak yang melakukan? Artinya dalam melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan itu, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Bisa Bapak mungkin ceritakan hal-hal apa saja nih yang sudah dilakukan? Ya, jadi hal-hal yang sudah saya lakukan itu eh, saya bagaimana mencoba untuk merancang pembelajaran ya dengan berbagai metode atau bervariasi ya. Iya. Kemudian ya dengan menggunakan berbagai media ya PPT ya, dan bahkan juga ya ada unsur permainan di dalamnya ya. Kemudian saya juga melengkapi ya apa murid-murid dengan buku-buku pelajaran dan memberikan banyak contoh-contoh soal ya dan cara penyelesaiannya ya. Nah, saya pun juga terkadang memberikan kesempatan kepada murid untuk eh, apa bertanya ketika ada materi yang tidak atau kurang dipahami ya. Tetapi kenyataannya eh, motivasi belajar murid itu ya masih tetap ya sangat rendah. Oke, saya dapat memahami perasaan Pak Irwan sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya Pak Irwan, kira-kira apa yang Pak Irwan dapat lakukan untuk membantu murid tersebut sampai pada angka yang Bapak harapkan tadi itu? Menurut Ya, Pak Irwan, sebenarnya inilah sebenarnya yang sementara saya pikirkan. Ya, kira-kira apa langkah yang mesti harus saya lakukan menghadapi ya situasi seperti ini. Ya, seperti itu, Bu. iya, oke. Nah, berdasarkan pengamatan Pak Irwan sendiri, selama ini murid-murid itu senangnya diperlakukan bagaimana Pak di sekolah? Maksudnya seperti apa Bapak mengajar kira-kira agar mereka itu dapat meningkatkan motivasi belajarnya? Mungkin ada di pemikiran Bapak, di hayalan Bapak, oh, saya akan melakukan apa kira-kira? Gitu. Eh, sebenarnya sih ya murid-murid itu ya akan merasa senang ya, ketika ya proses pembelajaran itu saya coba untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya. Eh, karena jujur saya akui bahwa ya ketika saya mengajar eh, meskipun menurut saya itu menyenangkan akan tetapi saya masih belum memahami betul ya dengan baik bagaimana sih kebutuhan belajar mereka. Oke, jadi intinya adalah memang mereka itu belum terpenuhi kebutuhan belajarnya ya Pak ya. Nah, kalau saya boleh tahu lebih lanjut nih Pak, kebutuhan belajar yang bagaimana yang belum terpenuhi itu Pak Irwan? eh ya kebutuhan belajar yang saya maksud itu eh, adalah eh, apa kebutuhan yang menyesuaikan dengan apa yang menjadi apa kesiapan belajar mereka ya, dalam hal ini kesiapan ya secara fisik kemudian secara psikologi ya
dan emosi murid. Ya. Kemudian hal yang lain juga yang menjadi apa yang saya pahami tentang kebutuhan belajar murid itu adalah saya belum memahami betul dengan baik apa sih minat-minat mereka, potensi-potensi yang mereka miliki itu seperti apa gambarannya. Kemudian juga ya hal yang terkait dengan kebutuhan belajar murid juga itu adalah bagaimana apa aspek sosial dari murid tersebut, ya konteks wilayahnya, kemudian ya keadaan keluarga, itu juga yang harus saya kira mungkin menjadi bahan pertimbangan bagi saya untuk merancang pembelajaran. Ya, dalam hal ini mungkin ya istilahnya semacam profil belajar murid. Ya, saya kira seperti itu, Ibu. Gitu ya. Ya. Apa ya? Dengan melihat semua itu Pak, dari kesiapannya tadi yang Bapak sudah jelaskan, profil belajarnya, kemudian minat murid itu sendiri. Nah, bagaimana Pak Irwan untuk dapat melakukan hal tersebut? Sehingga murid-murid itu akan termotivasi sendiri nantinya, tanpa harus kita lagi yang mungkin selalu mengarahkan mereka gitu untuk termotivasi. Seperti apa mungkin yang dapat Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan murid itu sendiri, Pak? Ya, mungkin hal yang pertama yang saya lakukan adalah mencoba untuk memahami kebutuhan belajar murid itu ya dengan cara melakukan proses pemetaan. Ya. Ya. Memetakan kebutuhan belajar murid ya, pada aspek mungkin kesiapan belajarnya, kemudian bagaimana minat serta profil belajar murid itu sendiri. Ya, ini tentu dilakukan dengan cara ya berkomunikasi ya dengan guru-guru yang mengajar mereka sebelumnya. Selain itu juga mungkin ya dengan melihat nilai rapor mereka, serta mungkin hal yang lain yang saya lakukan adalah ya, memberikan semacam tes awal atau ya tes prasyarat ya bagi mereka, sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang akan dipelajari, atau untuk mengetahui sejauh mana materi-materi yang dibutuhkan untuk memahami materi yang akan kita ajarkan. Ya, saya kira mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu. Jadi Pak Irwan akan melakukan pemetaan terlebih dahulu, kemudian mungkin bertanya dengan guru-guru sebelumnya ya, di kelas yang sebelumnya. Kemudian lagi tadi yang saya tangkap, Pak Irwan akan melakukan tes awal terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan murid itu sendiri. Wah, bagus banget itu Pak, dan sangat luar biasa menurut saya. Berarti Pak Irwan akan merencanakan untuk menerapkan pembelajaran ini ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi ya, jadi rancangan pembelajarannya adalah bagaimana saya nantinya mungkin bisa betul-betul memahami setiap karakter ya dari pribadi dan latar belakang serta aspek-aspek yang lain mengenai murid-murid tersebut. Ya, tentu harapannya kemudian adalah ya dengan memahami itu semua dan merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan mereka, ya mudah-mudahan motivasi belajar murid ini ya bisa sedikit meningkat ya, seperti itu. Amin Pak, saya doakan mudah-mudahan usaha yang Pak Irwan lakukan, usaha yang Pak Irwan usahakan ini pokoknya semuanya bisa membuahkan hasil sesuai harapan yang Pak Irwan inginkan. Mantap banget. Dan rasa-rasanya saya juga akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya seperti yang Pak Irwan akan lakukan. Ya, amin amin Bu. Insyaallah mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Ya. Nah, menurut Pak Irwan, kapan nih waktunya kira-kira? Kapan waktu yang paling tepat
untuk Bapak dapat mengimplementasikannya di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi? Ya mungkin ya sesegera mungkin Ibu, karena kebetulan minggu depan ya saya sudah harus mengajar matematika, maka mungkin dalam minggu ini saya akan coba untuk memulai melakukan proses pemetaan, ya memahami kebutuhan-kebutuhan belajar murid. Ya seperti itu mungkin Bu. Oke, luar biasa banget nih Pak Irwan. Nah, berhubung kita sampai di penghujung waktu nih Pak, seperti tadi ya kita kurang lebih 10 menit dan sudah lewat ini waktunya. Nah, apa sih yang Pak Irwan dapatkan dari percakapan kita barusan? Ya yang saya dapatkan dari awal kan saya merasa gelisah, ya resah, ya, bahkan ya, kurang bersemangat karena ya tidak tahu harus ya berbuat bagaimana mengatasi persoalan yang saya hadapi ini. Tetapi alhamdulillah ya di akhir perbincangan kita ini ya saya sedikit memperoleh pencerahan ya, tentang apa yang mesti harus saya lakukan ya, sehingga motivasi belajar murid-murid itu bisa meningkat di kelas saya lebih khusus. Alhamdulillah. Baiklah Pak, kita bisa bertemu minggu depan ya di sekolah. Karena saya penasaran nih Pak, hasilnya itu akan seperti apa terhadap murid yang ada di sekolah. Dan terima kasih karena Pak Irwan sudah meluangkan waktunya hari ini dan kita akan ketemu minggu depan lah melihat hasilnya nanti. Oke? Iya, terima kasih juga Bu. Terima kasih. Sampai jumpa Ya. minggu depan. Oke Pak, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.